Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan berkati. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore semua saudara-saudaraku petani se-Indonesia, penggiat pertanian organik, penyelamat alam semesta Indonesia, dan para penyuluh pertanian Indonesia. Hari ini saya kembali lagi di komplek perumahan Puspomat di Dayah Kabupaten di Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, di mana kemarin sudah saya podcast awal. Hari ini saya lanjutkan untuk menunjukkan bahwa progres tanah yang terbengkalai, tanah yang tidak terpakai, tanah lahan yang tidur, kita olah menjadi lahan yang subur. Dan kita akan progres tanaman padi dan beberapa hortikultura. Contohnya tanah ini yang sudah kita eskavator dari tanah yang mati, yang keras, kita haluskan dengan eskavator dan kita tambahkan lagi permah tanah dengan hasil mikroba ciptaan saya. Dan itu tanah yang sudah jadi, sudah kita haluskan dan siap diairi, dan itu sudah ada tanah cetak sawah. Ini sudah kita berikan POP, pupuk organik powder, di mana ini diproduksi oleh BUMDes Desa Tepakyang, Kecamatan Dimulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Hari ini saya didampingin oleh Abdul Rais. Pak Abdul Rais. Pak Abdul Rais ini sebagai Ketua Penyuluh Swadaya Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dan ini saya ditemani oleh Pak Indra, salah satu founder kita, dan Pak Wawor atau Bang Wawor dari Koperasi Puspomat, dan Pak Rudi sebagai salah satu founder, dan dia juga sebagai admin merangkap juga sebagai pengadaan purkas. Nah, hari ini saya bekerja sama dengan penyuluh swadaya. Tujuannya apa? Kami saling sharing, tidak saling menggurui tapi saling belajar untuk sebuah ilmu, edukasi, supaya masyarakat akan tahu bahwa tanah yang tidak produktif bisa kita olah menjadi tanah yang produktif. Indonesia mempunyai tanah yang cukup luas, mempunyai 6 jam kondisi malam hari dan 12 jam kondisi siang hari dengan matahari full, dan 12 jam kondisi malam, dan 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim penghujan. Alam yang tidak dipunyai oleh dunia yang lain, hanya di Indonesia. Maka kita berbangga ya, semua saudara-saudaraku, kita bangga dengan alam Indonesia, kita harus bangga dengan semesta Indonesia. Yang itu memang Allah menganugerahkan segala sesuatu ke Indonesia. Monggo, Pak, untuk dijelaskan dan diperkenalkan dong, otomatis beliau sebagai penyuluh swadaya loh, tidak dibuat pemerintah loh, tapi masih bergeliat berjuang untuk petani Indonesia. Monggo, Pak. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rais, penyuluh pertanian swadaya Kecamatan Cilengsi, di bawah naungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, di wilayah binaan BPP 11 Gunung Putri. Di sini saya bertugas mengolah lahan ya, Prof ya. Ya. Mengolah lahan, tadinya bentuknya ya kurang rapih, kita rapihkan. Selanjutnya ini bakal organik semua ya, Prof? Ya, semua. Full organik. Di sini marilah kita sama-sama belajar. Kepada saya mengajak ke rekan-rekan penyuluh se-Kabupaten Bogor, khususnya penyuluh pertanian swadaya. Mari kita belajar di sini, di Desa Dayah ini, bagaimana sih kita mengolah lahan yang tidak produktif menjadi produktif kembali. Unsur haranya bagaimana, kita belajar sama-sama di sini dengan Prof Yudi. Saya welcome Prof Yudi, welcome ya terhadap penyuluh, ya. Banget. Kalau saya dulu penyuluh soalnya. Kalau kita ada kunjungan ke sini, kita belajar. Oh, sangat berharap saya untuk belajar bersama. Ya, ini kan kalau orang bilang mustahil ya tanah seperti ini bisa dijadikan sawah. Kita yakin aja sama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha ya, Prof ya. Amin. Manusia ada apa-apa. Mudah-mudahan kerja kita jadi kenyataan, mimpi kita jadi kenyataan. Ya. Tanahnya jadi subur, tanamannya jadi subur, bagus, dan hasilnya juga sehat karena di sini kita terapkan organik ya, Prof. Ya, oke. Sudah berapa lama jadi penyuluh swadaya, Pak? Saya menjadi penyuluh
swadaya itu dari tahun 2012. Wes. Waktu cuman dikasih bantuan untuk operasional mengunjungi petani itu cuma 150.000. Wes. BOP-nya ya? BOP-nya 100.000, 150.000. Itu juga nggak lancar, 6 bulan sekali baru dikasih operasional. Tapi saya nggak putus semangat, saya ajak petani semua menyampaikan informasi-informasi kayak bagaimana cara bertani. Tujuan saya begini, Bro, ingin meningkatkan taraf hidup khususnya petani. Yap. Bagaimana petani itu jangan dikira petani itu pakainya dekil, kumur. Saya ingin harapan saya itu ingin menjadi semua petani itu menjadi berdasi, Bro. Siap. Wah, itu Dan penghasilannya, ya kalau petani berdasi kan yang kerjanya itu bukan nyangkul lagi, kita bagaimana kita pikirnya ke depannya dengan teknologi yang lebih canggih sekarang kan. Ini ya kita kan udah mulai pakai Alsintan yang agak modern. Kalau dikerjakan manual ini, aduh, kapan kelarnya? Kita bisa menghemat waktu, Bro. Harapan apa yang mau disampaikan ke pemerintah, apa ke Menteri Pertanian, apa perlu bantuan alat lagi atau lebih mana, monggo sampaikan aja. Harapan kami ke depan ya otomatis ya petani itu hidupnya ingin sejahtera ya seperti orang-orang di kota sana. Kami yang berjuang, kami yang menciptakan bahan pangan, sementara kami cukup menderita dengan segala permasalahan-permasalahan di pertanian. Khusus kalau panen itu pasti harganya anjlok. Dan tenaga kerja sekarang mahal. Kami memohon kepada Kementerian Pertanian, khususnya Alsintan, di kami itu alat panen yang sangat kurang. Bahkan belum ada yang seperti combine itu. Kita kalau panen raya itu sewa, Prof. Sewa dari Subang. Oh, jauh kali tempatnya. Iya. Kita sewa dari Subang dengan biaya 3 juta per hektar. Kalau misalkan kalau kita punya alat sendiri, kita kan kita ke petani itu istilahnya cuman mengganti biaya solar aja sama tenaga kerja, jadi nggak terlalu mahal. Jadi kos bisa tenggat ya, kos produksinya. Kos produksi bisa ditekan. Terima kasih, Prof. Ya, ini menjadi perhatian ya kepada Kementerian Pertanian, terutama Direktorat PSP, Prasarana dan Sarana Pertanian. Mungkin memang sudah modernisasi alat, mekanisasi sudah dijalankan, tapi tidak semua rata sampai ke kelompok-kelompok yang memang belum tersentuh. Nah, ini putus komunikasinya harus kita perbaiki semuanya. Kita tidak bisa menyalahkan semuanya, Pak ya, tapi kita menyampaikan informasi sebagai pembelajaran semuanya. Supaya apa? Ketahanan pangan segera tercapai, apalagi dengan program dari Presiden kita hari ini, ketahanan pangan segera tercapai untuk pemenuhan pangan, gizi yang baik dan gizi yang sehat. Itu ya, Pak. Ini Pak Abdul. Sekarang ke Bang Wawor nih, gimana Bang? Ini Abang dulu kan melihatnya masih belantara Bang ya. Sekarang cantik gak Bang? Enggak, Bang Wawor. Oke, terima kasih Prof. Saya berbicara dari awal. Mulanya kami mendapat perintah dari pimpinan kami, dari WS dan Puspom melalui Dirum. Kemudian Dirum sampaikan ketua koperasi dan ketua koperasi sampaikan kepada saya sebagai seksi usaha untuk memanfaatkan lahan yang ada, lahan tidur yang ada di Desa Daya, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Nah, kebetulan saya kenal dengan Pak Rudi. Pak Rudi kenal dengan Profesor, dengan Pak Indra juga. Nah, kami berkomunikasi, melakukan pertemuan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sini. Dari presentasi yang Profesor Rudi berikan kepada kami merasa tertarik karena presentasinya secara ilmiah, tidak ngarang-ngarang. Kemudian kami sampaikan ke pimpinan kami bahwa ada dari rekan-rekan kami, Pak Rudi, Pak Indra, sebagai pendana untuk mengelola lahan ini. Tentunya dalam pengolahan ini kan di samping kita menjalankan program pemerintah untuk ketahanan pangan, ada nilai komersilnya, maka dari funder berdua ini bersedia untuk mendanai proyek ini dengan tim ahlinya sebagai tim ahlinya adalah Profesor. Dari hasil presentasi Profesor kami sampaikan kepada pimpinan kami. Kemudian Profesor diundang untuk presentasikan di depan WS dan Puspom dan juga Dirum dan para direktur yang lain dan staf yang lain. Karena presentasinya sangat masuk akal dan
sudah ada pembuktian, khususnya di desa mana, Prof? Kebumen. Di Jawa, desa Kebumen. Dari hasil presentasi yang Prof berikan, menampilkan slide ini loh yang sudah terjadi. Ada salah satu tempat bekas mall Ya, di antara puing-puing bisa ditanam rumput hortikultura, sayur-sayuran yang notabene sayur itu harusnya berada di dataran tinggi, di tempat dingin. Tapi ini dataran rendah, panas, bekas puing beton-beton tapi bisa hidup. Itu sudah ada ditampilkan di slide. Sehingga pimpinan kami merasa yakin untuk menyetujui untuk melanjutkan pengolahan lahan yang ada di Daya ini. Dan dari pengolahan lahan ini sama sekali Prof menjamin bahwa tidak menggunakan pupuk kimia. Di sini non kimia. Semuanya pupuk organik. Dan pupuk organik tersedia di alam sekitar. Disediakan oleh alam semesta tanpa ada kimia apapun. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dari pupuk organik ini atau yang disediakan alam untuk kita mengolah. Semua ada di Profesor. Dan Profesor tidak pelit ilmu. Orang bertanya dia jawab. Saya bertanya dia jawab. Apa yang kami minta, apa yang kami butuhkan secara ilmiah, secara ilmu, beliau pasti menjelaskan. Dan tidak ada nilai komersil. Tidak ada kami bertanya, berapa wani piro dulu, bayar berapa baru dijelaskan. Tidak. Apapun yang kami tanyakan itu yang beliau jelaskan dan secara ilmiah sangat masuk akal. Nah, dari lahan sawah yang kami rencanakan ini dengan pengalaman yang sudah terjadi di Desa Kebumen itu yang menolak pupuk kimia, menolak subsidi pupuk karena sudah berkesinambungan. Ada masyarakat yang mempunyai kandang sapi, ada masyarakat yang mengelola, ada masyarakat yang memanfaatkan. Jadi siklusnya sudah berjalan di desa tersebut. Nah, ini akan dimanfaatkan juga, akan dilanjutkan di Daya ini menggunakan pupuk organik, dan untuk hasilnya padinya itu tingginya sekitar 1,5 meter. Dengan hasil dalam 1 hektar itu sekitar 15 ton gabah kering. Tingkat kegagalan sekitar 10-20% ya. Jadi walaupun dibilang gagal masih di atas 10 ton. Dari 15 ton kalau kita dibilang gagal masih mencapai di atas 10 ton. Nah, dengan demikian dengan hasil ini kalau ini berjalan dan menyebar ke seluruh Indonesia, kami yakin petani Indonesia menjadi petani yang sejahtera. Amin. Itu aja Prof dari kami. Mengucapkan terima kasih juga ilmu-ilmu yang sudah diberikan dan waktu Prof meluangkan waktu di lahan ini, banyak tugas-tugas di kampus yang terbengkalai, riset-riset Prof yang terbengkalai hanya untuk membela kami khususnya dari Satuan Puspomat dan juga para rekanan-rekanan sebagai founder ini untuk dapat mencapai tujuan kita bersama. Terima kasih Prof, semoga sukses selalu. Amin amin ya Rabbal alamin semuanya ya. Semoga ini bukan harapan. Semoga capaian-capaian itu atau yang sudah menjadi perencanaan itu bisa terwujud. Manusianya bisa berencana ya Bang ya semuanya, tapi semua Allah yang menentukan. Saya bukan orang pintar, tapi saya tetap belajar atas petunjuk Allah untuk menyelamatkan tanah yang diamanahkan Allah kepada kita, kepada manusia terutama saya. Tidak ada alasan saya tidak untuk menyelamatkan tanah Indonesia. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat pangan. Dan kembali lagi terima kasih kepada Bapak Maijen Eka Wijaya dan sebagai WS Puspomat dan Pak Brigjen Rory sebagai Dirum mempercayakan kepada saya semuanya untuk bisa mengolah tanah ini. Sekali lagi harapan besar saya, doa dari semua petani penggiat tani organik dan para penyuluh Indonesia dan tim yang solid untuk mewujudkan impian ini, karena apa? Hidup dimulai dari sebuah impian akan menjadi kenyataan ketika kita mohon sama Allah untuk kun fayakun. Apa yang nggak mungkin buat Allah ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun. Saya mohon ya Allah, ijabalah doa kami, ijabalah usaha kami ya Allah untuk menyelamatkan, untuk menghidupkan tanah yang tidur menjadi tanah yang manfaat lagi. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf secara pribadi bila ada tutur kata atau tindakan saya yang kurang berkenan kepada seluruh tim, dan saya masih mohon sama Allah, dan saya masih mohon maaf kepada rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Saya belum bisa kemana-mana, tapi saya akan masih pembuktian suatu by science atau by research, effort and development saya di tanah yang seperti ini menjadi tanah yang subur. Ya, itu bisa sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Puspa